Nama Raden Saleh sebagai salah satu pelukis terbesar yang pernah dilahirkan di bumi Nusantara mungkin tidak setenar nama-nama pelukis legendaris Indonesia lain, semisal Basuki Abdullah atau Affandi. Masa hidup Raden Saleh yang terentang jauh pada zaman penjajahan Belanda di awal abad ke-19, ketika nama Indonesia bahkan belum dilahirkan, memang membuat kepeloporannya sebagai perintis seni rupa modern Indonesia kurang diketahui. Terlebih koleksi lukisan Raden Saleh yang kini dihargai hingga puluhan miliar rupiah sangat jarang dipamerkan di tanah air. Kumpulan lukisan dan gambar karya Raden Saleh baru dipamerkan secara tunggal di Indonesia pada Juni 2012 lalu di Galeri Nasional Jakarta. Dia itu manusia langka. Meski sosoknya kurang dikenal, salah satu karya terpenting Raden Saleh yakni lukisan bersejarah penangkapan Diponegoro sangat tersohor di Indonesia dan melahirkan banyak tafsir. Dari tafsir yang menuduh Raden Saleh sebagai pendukung kolonialisme hingga tafsir sebaliknya yang menyebut lukisan itu sebagai bentuk kritik Raden Saleh terhadap praktek kolonialisme Belanda terhadap tanah Jawa atau Nusantara. Bagaimana untuk ambil sosok dari gambar Pinaman, tapi Pinaman dibalikkan 180%, ya. Dan ini adalah satu sosok, satu statement nasional, ya. Ada Diponegoro sedang ditangkap, ada Clarence yang muncul, dia tidak ada di Magelang, tapi Opsir yang menjadi kepala dari negosiasi untuk dengan Diponegoro dimunculkan sebagai Judas Iscariot, ya. Dan ini satu gambar yang mengkisahkan bagaimana kejahatan, bagaimana kebohongan, bagaimana pengkhianatan Belanda, ya. Tapi orang Belanda tidak bisa melacak itu. Lukisan itu sangat taksa, ya, sangat ambiguous gitu. Saya kira Raden Saleh merasakan itu penderitaan yang diakibatkan oleh Perang Jawa, Perang Diponegoro. Dan dia menyampaikan simpatinya kepada orang-orang Jawa, ya, khususnya lagi terhadap Diponegoro yang menjadi sebab musabab dari perang itu. Dan simpati itu terasa, ya, simpati itu terasa. Dan mungkin kalau kita lagi-lagi melihatnya dari sudut nasionalisme Indonesia, itu adalah semacam protes gitu. Tetapi kalau kita menggunakan sudut nasionalisme itu. Di luar kontroversinya, banyak kalangan sepakat Raden Saleh adalah pelukis pertama Bumi Putra yang memperkenalkan teknik seni lukis modern di Nusantara. Raden Saleh juga merupakan pelukis Nusantara pertama yang karya-karya lukisannya banyak dipajang dan dikoleksi sejumlah museum di Eropa. Sebelum Raden Saleh memasuki dunia seni rupa Indonesia, seni rupa kita itu masih dibalut oleh aroma tradisionalisme, ya, yang dikerjakan oleh para seniman di berbagai daerah. Sehingga apa yang dihasilkan itu adalah karya-karya yang lebih berbau etnik. Misalnya lukisan tradisional dari Kalimantan, dari Jawa, dari Bali, dan sebagainya. Ketika Raden Saleh memulai karirnya sebagai pelukis dan dia mempelajari dunia seni lukis barat, maka mulailah seni lukis modern Indonesia, yang artinya seni lukis dalam artian bahwa ada pengaruh barat masuk dalam dunia seni rupa Indonesia lewat karya Raden Saleh. Raden Saleh Syarif Bustaman lahir di Terbaya, Semarang pada tahun 1811 dari pasangan peranakan Arab Jawa, Said Hussein bin Alwi bin Awal dan Raden Ayu Syarif Hussein. Sejak kecil Raden Saleh tinggal bersama pamannya Raden Adipati Surahadi Menggolo, seorang bupati Semarang yang terkenal terpelajar. Sang paman pernah membantu Stamford Raffles menerjemahkan sejumlah teks
dari kanon sastra klasik Jawa yang beberapa diantaranya digunakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu sebagai bahan menulis buku terkenalnya The History of Java. Pada 1822, Raden Saleh didaftarkan belajar di sebuah sekolah bangsawan pribumi yang baru dibuka di Cianjur, Jawa Barat. Berkat keluasan pergaulannya, Raden Saleh yang bakat menggambarnya sudah terlihat sejak masih muda bisa berkenalan dan belajar kepada H. Payen, pelukis Belgia yang didatangkan pemerintah Hindia Belanda untuk melukis pemandangan Nusantara. Pada tahun 1829, atas saran Payen, pemerintah Hindia Belanda mengirim Raden Saleh ke negeri Belanda untuk belajar seni lukis. Pengalaman belajar serta hidup di negeri Belanda dan sejumlah negara Eropa lain kelak sangat mempengaruhi gaya melukis dan pemikiran seorang Raden Saleh. Petualangan hidup Raden Saleh di Eropa dimulai di negeri Belanda. 5 tahun pertamanya di Eropa digunakan Raden Saleh untuk belajar banyak hal. Dari memperdalam bahasa Belanda hingga belajar teknik melukis potret pada pelukis istana kerajaan Belanda, Cornelis Cruseman, serta belajar melukis tema pemandangan pada Andries Schelhout. Perlahan, nama Raden Saleh mulai dikenal masyarakat Belanda. Selain berkesempatan menggelar pameran di Den Haag, ia juga kerap diminta melukis potret sejumlah anggota kerajaan dan para pejabat Belanda. Tak jarang, karya-karya lukis Raden Saleh membuat masyarakat Belanda terperangah kagum. Paling menarik adalah karya-karyanya itu memang sangat unggul jika dibandingkan dengan karya-karya unggulan di Eropa. Kepersisan, ya, ketepatan, semuanya itu tidak tertandingi. Sehingga pada saat seniman-seniman Eropa, ya, seniman romantik Eropa itu melakukan eksibisi keliling Eropa, karya Raden Saleh ini juga ikut dibawa. Saat beasiswa belajarnya habis, Raden Saleh mengajukan permohonan untuk tetap tinggal di Belanda dan belajar ilmu-ilmu lain. Pada tahun 1839, pemerintah Belanda mengirim Raden Saleh untuk melakukan perjalanan artistik ke sejumlah negara Eropa. Ia berkunjung dan menetap beberapa bulan di Düsseldorf, Frankfurt, dan Berlin, Jerman, sebelum kemudian mengunjungi Dresden dan jatuh cinta dengan kota itu. Raden Saleh memutuskan tinggal di Dresden hingga sekitar 5 tahun di kota itu. Di Dresden pula, ia menjadi tamu kehormatan kerajaan Jerman. Kehadirannya diterima baik kalangan bangsawan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Raden Saleh merasa diperlakukan sederajat sebagai manusia. Situasi ini membuatnya leluasa menemukan ekspresi artistik dan rasa percaya dirinya sebagai seniman. Raden Saleh juga tak ragu menunjukkan identitasnya sebagai orang Asia, orang Jawa, serta sebagai seorang Muslim. Jadi Raden Saleh itu pernah menulis buku autobiografi, itu kira-kira tahun 1839, jadi ketika dia masih muda. Katanya sih autobiografi ini hilang, tapi masih tersisa beberapa. Nah, ini mungkin yang saya baca ini nggambarin bahwa dia itu berusaha menggabungkan Barat dan Timur sih. Jadi seperti ini sih. Dua kutub yang saling bertentangan, namun keduanya cerah dan ramah seperti kekuatan sihir sakti yang memengaruhi jiwaku. Di sana, Taman Firdaus masa kecilku, di bawah terik matahari dan keluasan samudera Hindia yang gemuruh. Tempat tinggal orang-orang yang kucintai dan tempat abu nenek moyangku bersemayam. Di sini, Eropa, negara-negara paling beruntung, tempat kesenian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan tinggi berkilau bagai intan permata yang memikat gairah masa mudaku. Selama di Dresden, Raden Saleh menjalin persahabatan erat dengan seorang bangsawan terpandang bernama Mayor Serre.
Salah satu jejak persahabatan Raden Saleh dengan keluarga Mayor Sere bisa dilihat pada bangunan musola yang dibangun keluarga Sere di kawasan Mayen. Musola itu memang dibuat untuk menghormati Raden Saleh. Di musola ini terdapat tulisan Raden Saleh dalam bahasa Jawa dan Jerman berbunyi, "Hormati Tuhan, cintai manusia." Terdorong oleh jiwa artistiknya, pada tahun 1845 Raden Saleh pergi ke Prancis dan menetap selama 5 tahun. Di kota pusat kesenian Eropa itu, wawasan seni dan pengetahuan Raden Saleh kian bertambah. Ia banyak menyerap pengaruh gaya romantik pelukis legendaris Prancis, Eugène Delacroix, yang kerap menonjolkan unsur drama dalam lukisan-lukisannya. Pada 1846, bersama pelukis terkenal Prancis, Horace Vernet, Raden Saleh tinggal beberapa bulan di Aljazair. Di daerah koloni Prancis ini, Raden Saleh mendapat ilham untuk melukis adegan perkelahian hewan-hewan buas yang menjadi salah satu tema favorit lukisan-lukisannya. Raden Saleh itu sebenarnya mencari romantisisme yang sopan. Kalau kita lihat pelukis-pelukis romantik itu kan menggambar manusia telanjang gitu ya, atau paling nggak menggambar torso manusia gitu. Itu tidak pernah dilakukan oleh Raden Saleh. Dia menggambar orang ya, menggambar pemandangan alam. Kemudian menggambar adegan perburuan ya. Perburuan ada yang di Afrika Utara, ada yang di India, ada yang di Pulau Jawa gitu. Nah, itu semua pengaruh dari romantisisme Eropa, khususnya dari dua orang Prancis itu, Delacroix dan Horace Vernet. Selama di Prancis, Raden Saleh juga menjadi saksi revolusi Februari 1848 di Paris yang ikut mempengaruhi wawasan kehidupannya. Di antaranya dia juga mempelajari tentang pergerakan-pergerakan di Perancis terutama. Itu menggerakkan dia sebagai seorang nasionalis. Karena itu ketika Raden Saleh pada satu saat di Belanda bertemu dengan utusan Jenderal de Kock dan dia disuruh melukis mengenai keluarga de Kock, dia menolak sama sekali dan marah. Di Prancis, Raden Saleh 3 kali menggelar pameran. Karya-karyanya diterima baik oleh penikmat seni dan kritikus di negara itu. Saat akhirnya pulang ke Hindia Belanda pada tahun 1851, Raden Saleh sudah menjadi pribadi baru. Raden Saleh menjelma sebagai manusia dengan pikiran dan perilaku modern. Pulang dari Eropa dan tinggal di Batavia, Raden Saleh yang bekerja sebagai pelukis dan konservator lukisan pemerintah kolonial Hindia Belanda merasa terasing dengan lingkungannya. Sebagai seorang yang menyerap budaya dan pendidikan Eropa, oleh orang-orang Belanda di Nusantara, dia tetap dianggap sebagai seorang pribumi yang tidak sederajat dengan orang Eropa. Sementara saat harus bergaul dengan warga pribumi, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat jelata, Raden Saleh juga kesulitan mendapatkan lawan bicara yang bisa mengimbangi tingkat pengetahuan dan pendidikannya. Kondisi ini membuatnya sangat kesepian. Tapi waktu Raden Saleh datang, tidak ada tempat ya. Dia bukan pribumi lagi. Dia bukan Binalan Sebestur, dia bukan seorang Pangeran Praja, dia bukan seorang militer, tapi dia tidak bisa melebur lagi di dalam satu keluarga atau satu lapis masyarakat yang murni pribumi lagi ya. Sebab dia seorang terdidik dan dia bergerak sebagai seorang yang tahu diri, tahu bagaimana status dia. Dia harus bertindak sebagai seorang yang membuat jalan sendiri ya. Dan itu sangat lonely. He was a very lonely person, ya, seorang sangat lonely. Pada tahun 1855, Raden Saleh menikah dengan Constantia Wickenhagel,
seorang janda kaya asal Jerman. Pasangan ini kemudian membangun rumah megah di kawasan Cikini. Rumah cantik yang diilhami gaya arsitektur Istana Kallenberg, di mana Raden Saleh pernah tinggal saat di Jerman itu, kini masih berdiri dan menjadi bagian dari komplek rumah sakit PGI. Sayangnya, perilaku diskriminatif yang diterima Raden Saleh kemudian menyebabkan ia bercerai dengan Konstantin. Praktik diskriminasi yang dirasakan Raden Saleh mendorongnya menciptakan sejumlah karya lukis yang mengekspresikan kritik atas kolonialisme yang dilakukan Belanda di bumi Jawa atau wilayah Nusantara lainnya. Nuansa kritik ini menurut sejumlah pihak misalnya terasa pada lukisan penangkapan Diponegoro, sebuah banjir di Jawa, dan pertarungan antara banteng dan singa. Apa yang terjadi? Februari 21, 1861 datang satu hujan besar, ya, satu storm yang typhoon, ya, dan Banyumas seperti tenggelam. Dan di dalam situasi seperti itu, Hindia Belanda seperti kewalahan. Di dalam gambar dari Raden Saleh seperti Rada de Medusa dari Jericho, kita bisa lihat ada semacam rakit, dan di atas rakit ada seorang lurah yang sedang panggil, tapi dia sedang panggil bukan perahu dari Hindia Belanda, tapi orang-orang desa untuk datang untuk menyelamatkan. Jadi di dalam situasi gawat, Hindia Belanda tidak bisa dilihat, ya. Pemerintah kewalahan. Orang Jawa harus tolong diri sendiri di dalam satu situasi. Jadi ada statement yang sangat tajam sekali. Lukisan Raden Saleh maksud saya, itu memang banyak tafsir ya. Tapi tafsir yang paling mendekati mengenai lukisan-lukisan yang memiliki rasa nasionalisme. Di antaranya lukisan-lukisan yang menggambarkan pertempuran hewan liar. Di antaranya banteng melawan dua singa misalnya. Itu Raden Saleh maksudnya tidak pernah mengatakan itu simbol dari apa. Tapi banyak menafsirkan, bahkan sejumlah pengamat seni rupa dari Eropa mengatakan bahwa banteng itu adalah simbol dari bangsa Nusantara. Sementara singa satu atau dua itu adalah lambang dari Belanda. Itu penafsiran yang lagi-lagi datang dari nasionalisme Indonesia gitu. Jadi itu tidak salah gitu. Tidak salah bahwa kita melihat sesuatu itu berdasarkan kacamata politik kita hari ini. Itu tidak salah dan itu boleh. Kalau itu sudut pandangnya penonton atau apalagi penonton yang politis boleh. Tetapi saya kira lukisan itu sendiri harus dilihat, tadi itu saya kembalikan bahwa dia ingin menampilkan suatu gelora romantik, dan gelora romantik itu sebenarnya satu sisi lain dari gairah ilmiah. Gitu. Pada tahun 1867, Raden Saleh menikah dengan Raden Ayudani Dirja, gadis bangsawan dari Keraton Yogyakarta, dan pindah ke Buitenzorg atau Bogor. Menjelang akhir hayatnya, Raden Saleh sempat ditahan oleh penguasa kolonial Belanda karena dituduh mengilhami pemberontakan gerakan Ratu Adil di Kerawang dan Bekasi pada tahun 1867. Satu hidup yang tragis sebab dia mau jembatani Eropa dan dunia pribumi. Dia dituduh untuk dilipatkan di dalam pemberontakan di Bekasi dengan seorang yang betul-betul kagum dengan Raden Saleh, dan dia sampai pakai seragam seperti Raden Saleh. Dan dia seperti dituduh terlipat di dalam pemberontakan di Bekasi. Nah, itu satu bohongan dari Belanda, tapi dia seperti orang kriminal biasa, dikepung di dalam villa di Bogor, ditangkap dengan keluarga, dimasukkan dalam bui, diwawancarai, diinterogasi dengan residen. Hai Saleh, ya, kamu adalah pelukis sang raja, tapi
sebenarnya orang pengkhianat juga ya. Jadi dia tidak bisa memaafkan itu. Seorang yang bisa sarapan dengan Ratu Inggris, sudah diangkat oleh teman-teman yang lapisan paling atas di Eropa, dituduh dan dilakukan seperti orang pribumi yang biasa-biasa saja. Jadi ini sesuatu yang betul-betul mengiris hati. Meski perjalanan hidupnya diwarnai kekecewaan dan kesepian, hidup Raden Saleh yang dilandasi semangat romantik dan ide kemanusiaan tetap menjadikan dirinya sosok yang dicintai dan dikagumi. Saat ia meninggal pada 23 April 1880, lebih dari 2.000 orang yang berasal dari berbagai etnis dan kebangsaan mengantarkannya ke pemakaman di Kampung Empang, Bogor. Meski meninggal saat ide-ide kebangsaan Indonesia belum dikenal, bibit-bibit semangat cinta tanah air yang ditunjukkan Raden Saleh mengilhami banyak kalangan. Tak berlebihan kiranya bila sastrawan Pramoedya Anantatur pernah menyebut Raden Saleh sebagai individu nasional pertama di Nusantara.